Halo semua, halo ASN, selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita sedikit membahas terkait dengan honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan 2, di mana honorer ini sebenarnya akan dia persiapkan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu. Untuk informasi selengkapnya silakan diikuti sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Tapi sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jika memang rekan-rekan ingin terus mendapatkan informasi terbaru perkembangan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar honorer. Rekan-rekan sekalian, pemerintah secara resmi membuka peluang bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk bisa dialihstatuskan dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tentu berita ini adalah berita yang menggembirakan rekan-rekan sekalian, khususnya honorer yang tidak lulus P3K, seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua, dan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Dari kebijakan ini itu sudah ditegaskan di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Nah, rekan-rekan sekalian, informasi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa sebenarnya kebijakan P3K per waktu itu adalah kebijakan transisi, dan sebenarnya honorer ini dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, langkah strategis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kepegawaian nasional yang lebih berbasis kepada kebutuhan instansi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun perlu dicatat bahwa pengalihan status P3K ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui serangkaian mekanisme dan syarat-syarat dan tahapan resmi yang sesuai dengan aturan resmi yang telah ditetapkan. Lalu sebenarnya proses pengangkatan P3K per waktu menjadi P3K penuh waktu ini akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pengangkatan ini juga akan melibatkan beberapa stakeholder terkait dan pihak terkait, diantaranya adalah instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Badan Kepegawaian Negara. Lalu sebenarnya bagaimana alur dan mekanisme pengangkatan atau alih status P3K per waktu menjadi P3K penuh waktu ini? Mekanisme pertama adalah tentu pengusulan dari Bupati Wali Kota terkait dengan rincian kebutuhan ya. Pejabat pembina kepegawaian dari instansi itu mengajukan rincian kebutuhan formasi P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, rincian itu tentu meliputi jumlah formasi, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, hingga unit penempatan. Nah, setelah usulan, maka Kemenpan RB selanjutnya akan menetapkan kebutuhan P3K penuh waktu sesuai dengan rincian atau usulan dari Bupati Wali Kota. Setelah ditetapkan, maka pemerintah daerah kembali mengusulkan kepada BKN untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, setelah diusulkan, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis, dan setelah itu akan dikeluarkan atau pemerintah daerah bisa mengeluarkan surat pengangkatan P3K per waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan sekalian, jika masih ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.